Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita semuanya telah kembali dipertemukan dalam kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberkahi kita semuanya dan menjadikan hari-hari kita semakin baik dan menjadikan diri kita adalah pembelajar dan diri kita adalah selain pembelajar adalah pelaku dan pelaksana dari apa yang telah kita ketahui dan kita pelajari. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menambahkan keberkahan-keberkahannya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah makhluk, beliau adalah manusia paling sempurna. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam akmaluhu khalqan wa khuluqan. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau adalah manusia yang paling sempurna. Paling sempurna dari segi apa? Dari segi penciptaan maupun dari segi akhlak beliau. Beliau adalah manusia yang paling agung, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah menjadi kewajiban kita semuanya untuk selalu bersyukur. Mensyukuri, salah satu syukur kita adalah kenapa? Karena kita semuanya terlahir menjadi umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis qudsi, suatu ketika Nabiullah Adam, beliau bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya Allah, kira-kira nikmat apa yang paling agung yang engkau ciptakan untuk manusia? Dan kira-kira nikmat yang paling kecil yang engkau berikan kepada manusia itu apa?" Ternyata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberitahukan bahwa nikmat yang paling kecil yang Allah ciptakan untuk manusia adalah nikmat bisa menghirup udara dengan bebas. Bahwa ternyata udara yang kita hirup ini adalah merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita semuanya tidak dapat atau tidak mau mensyukuri kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya kita semuanya tidak akan ditambahkan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Bahwa mungkin penambahan-penambahan tersebut tidak harus tampak dari segi jumlahnya, akan tetapi kebermanfaatannya, akan tetapi dari hikmah-hikmah dari kebaikan-kebaikan yang dibalik semua itu bisa kita raih. Yang berikutnya ternyata kenikmatan yang paling agung yang Allah berikan kepada manusia adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah kenikmatan yang paling utama, yang paling agung yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam hadis qudsi tersebut, "Laula Muhammad la khalaqtuka." Bahwa kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya aku tidak akan pernah ciptakan engkau wahai Adam. Dan kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dunia ini tidak akan pernah aku ciptakan. Sesungguhnya Nabi Muhammad adalah merupakan kenikmatan yang paling agung, kenikmatan yang paling besar yang kita miliki. Bahwa Nabi Muhammad sekali lagi adalah Nabi kita, kebanggaan kita semuanya. Sekali lagi karena kita semuanya masih dalam momen Mauludun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mari kita selalu tingkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang ada di antara orang-orang mungkin yang tidak cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu ada dari sejak zaman Rasulullah ada hingga sekarang dan hingga hari kiamat nanti pun juga pasti akan ada. Karena Abu Jahal mulai dari sejak zaman Rasulullah hingga nanti hari kiamat pun juga akan selalu ada dan akan terlahir di dunia. Kita tidak perlu risau dan kita tidak perlu yang namanya harus bingung. Kenapa? Sebagaimana yang disampaikan oleh Grand Sheikh Al-Azhar, Imam Ahmad Al-Tayyib, beliau mengatakan bahwa kalaupun misalkan
di dunia ini banyak orang yang memusuhi Islam, maka ketahuilah bahwa ada 3 cahaya yang mana cahaya ini tidak akan pernah padam. Bahwa cahaya ini apapun usaha manusia, bagaimanapun usahanya untuk memadamkan 3 cahaya ini pasti tidak akan pernah bisa padam, dan malah mereka sendiri yang akan hancur. Sampai-sampai Allah pun juga sudah memberikan tantangan kepada mereka, kepada kaum manusia, silahkan kalian bekerja sama dengan jin misalkan untuk menghancurkan Al-Quran, untuk membuat 1 surat saja atau mungkin 1 ayat saja dari Al-Quran. Maka yang disampaikan oleh Grand Sheikh Al-Azhar, ada 3 hal yang ini mungkin akan menjadikan diri kita akan semakin bangga dengan keislaman dan keimanan kita semuanya. Bahwa 3 hal tersebut yang beliau sampaikan adalah, pertama adalah Islam. Islam yang menjaga cahayanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa tegaknya Islam itu bukan karena manusia, bukan karena kita, bukan karena siapa-siapa. Bahwa tegaknya Islam dan sampai kapanpun yang namanya Islam itu adalah ya'lu wa la yu'la alaih. Bahwa Islam itu akan selalu ada dan Islam akan selalu tegak, dan yang menjaganya adalah langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena siapa-siapa, bukan karena kita. Dan Allah tidak pernah menyerahkan urusan Islam kepada kita semuanya. Mungkin kalau Islam diserahkan kepada kita, yang akan terjadi pasti malah akan rusak. Dan mungkin yang terjadi di barat sekarang ini, di Perancis, mungkin yang sebelumnya adalah di Denmark, mereka menggambarkan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menggambarkan, mungkin gambaran yang mereka gambarkan itu adalah karena apa yang mereka lihat dari para kaum muslimin. Mungkin karena orang-orang Islam tidak menegakkan agama Islam, sehingga akhirnya mereka menggambarkan sesuatu yang salah tentang Islam. Mungkin mereka tidak pernah yang namanya mempelajari Islam secara dalam. Mungkin kalau mereka mempelajari Islam secara dalam, pasti mereka akan mengimani apa itu Islam. Karena yang mereka lihat setiap harinya adalah pemandangan-pemandangan bagaimana kaum muslimin mereka berinteraksi dengan mereka, bagaimana mereka bermuamalah, maka sehingga itulah yang digambarkan oleh orang-orang barat kepada Islam. Nah, makanya Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang akan menjaga Islam bagaimanapun caranya. Mungkin caranya adalah melalui para alim ulama, akan tetapi itu bukan satu-satunya cara Allah untuk menjaga Islam. Dan cahaya Islam yang kedua adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, bahwa orang yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah ada sejak zaman Rasulullah, beliau masih hidup. Dan beliau mengajarkan kepada kita, jangan sampai kita malah berbuat anarkis yang akhirnya menjadikan diri kita semakin dimusuhi dan semakin menambah banyaknya musuh-musuh Islam. Bahwa Rasulullah dulu ketika dimusuhi, beliau malah memberikan balasan yang lebih baik daripada hanya seperti balasan yang mereka lakukan. Kalau hanya membalas seperti yang mereka lakukan, maka apa bedanya antara kita dengan mereka? Yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah dulu berdakwah, lalu kaum beliau memusuhi beliau sampai melempari kotoran, melempari batu dan seterusnya, beliau malah berbalik mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma, ya Allah, berikanlah hidayah kepada para kaumku karena mereka tidak mengetahui. Mungkin kalau sampai Rasulullah ketika waktu itu ditawari oleh para malaikat akan ditimpakan gunung kepada mereka karena mereka telah memusuhi Rasulullah, malah Rasulullah mendoakan hal yang baik untuk mereka. Nah, yang terjadi di barat sekarang ini mungkin itu adalah gambaran yang salah tentang Nabi Muhammad, itu karena mereka melihat apa yang telah kita lakukan. Sekali lagi, yang mereka gambarkan adalah karena mereka melihat hal-hal yang telah kita lakukan. Dan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebut nama jahiliyah, bahwa umat Islam atau umat orang Arab waktu itu, bangsa Arab bukan berarti mereka adalah bangsa yang bodoh, bahwa mereka juga pandai bersyair, mereka adalah orang yang pandai berdagang, mereka juga memiliki sebuah hadharah yang sangat maju. Di sana juga merupakan pusatnya perdagangan, sampai-sampai Raja Abraha waktu itu ingin menguasai Makkah dan sekitarnya. Kenapa? Karena di sana adalah pusatnya perdagangan. Bahwa waktu itu bangsa Romawi dan Persia itu sedang menguasai, atau dua adidaya yang saling berebut kekuasaan. Dan waktu itu Mekah belum menjadi sebuah, atau belum dimiliki oleh salah satu adidaya ini. Akhirnya Raja Abraha itu ingin menguasai Makkah dengan salah satu makarnya yang dilakukan adalah ingin pertama membuat yang namanya rumah ibadah, gereja dibangun agar untuk memberikan saingan rumah ibadah yang berada di Makkah waktu itu. Padahal Abraha ini memiliki rencana di balik itu. Rencana makarnya adalah bahwa orang-orang Arab itu nanti pasti mereka akan marah dengan adanya bangunan gereja yang akan menandingi agungnya Ka'bah. Dan benar yang terjadi apa? Bahwa orang-orang Arab banyak yang berbondong-bondong menuju ke Yaman, menghancurkan, ada yang mungkin, mohon maaf, mengencingi gereja tersebut. Nah, akhirnya Abraha sukses, bahwa dengan orang-orang Arab marah, menjadikan orang-orang Arab ini marah, lalu mereka menghancurkan Ka'bah, menghancurkan gereja ini. Akhirnya Abraha memiliki alasan untuk menghancurkan Ka'bah. Memiliki alasan untuk menghancurkan Ka'bah. Ternyata penghancuran Ka'bah dengan sebelumnya dia membangun sebuah gereja yang ingin menandingi, itu dia di balik itu semua dia memiliki sebuah rencana yang sangat licik. Nah, selain ingin menghancurkan Ka'bah, dia juga ingin sekaligus menguasai Makkah dan sekaligus ingin menguasai jalur perdagangan. Nah, intinya adalah bahwa Islam ataupun Nabi Muhammad itu adalah cahaya yang tidak akan pernah padam. Dan cahaya yang ketiga adalah bahwa Al-Quran adalah merupakan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan cahaya ini tidak akan pernah padam. Ini yang disampaikan oleh Grand Sheikh Al-Azhar, bagaimana beliau menyampaikan kepada kita bahwa sesungguhnya Islam, bahwa sesungguhnya Al-Quran, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad, kalaupun dihinakan oleh manusia, itu tidak akan pernah padam cahayanya. Bahwa mereka, bahwa Islam, bahwa Al-Quran, bahwa Nabi Muhammad itu yang menjaga langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi, Al-Quran dalam Al-A'raf 199, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa a'rid 'anil jahilin, bahwa mungkin yang sekarang ini dilakukan oleh orang-orang Perancis, mereka menggambarkan, sekali lagi tadi itu, yang mereka gambarkan itu adalah sebuah kebodohan mereka, kejahiliahan mereka. Dan kita harus yakin bahwa yang mereka lukiskan, yang mereka gambarkan itu adalah bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah adalah jauh daripada yang mereka gambarkan. Dan kita pun sendiri juga tidak akan pernah bisa menggambarkan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu ketika Al-Qarni, yang mana beliau adalah salah seorang tabi'in, karena beliau hidup semasa dengan Rasulullah akan tapi tidak pernah melihat langsung dengan Rasulullah. Beliau adalah termasuk tabi'in yang mana beliau adalah orang yang dikabulkan doanya. Maka suatu ketika Rasulullah meminta para sahabat untuk ketika bertemu dengan Al-Qarni ini, untuk memintakan doa atau memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada musim haji waktu itu datanglah Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali. Beliau bertemu dengan Al-Qarni, lalu beliau meminta doa, meminta ampunan
Akan tetapi yang disampaikan oleh beliau adalah bahwa engkau akan aku mintakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan aku mintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan syarat bahwa jangan sampai berita ini itu keluar diketahui oleh para manusia atau oleh orang-orang lain. Akhirnya itu pun terjadi. Yang dimaksudkan di sini adalah beliau lalu menyampaikan bahwa yang kalian ketahui tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanyalah bayangannya saja, belum aslinya. Kalau aslinya kalian tidak akan pernah mengetahui. Yang mengetahui kadarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, beliau juga bertanya akhirnya, sampai apakah yang mengetahui hanya bayangan ini itu sampai kepada Sayyidina Abu Bakar juga? Ternyata beliau sampaikan bahwa sampai Abu Bakar pun juga beliau hanya mengetahui bayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling sempurna dari akhlak sampai kepada penciptaannya. Bahwa dari penciptaan, dari jasmani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu para sahabat pun juga menggambarkan bahwa saya belum pernah melihat sosok manusia yang seganteng, yang sesempurna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari orang-orang yang sebelum Rasulullah sampai kepada manusia yang setelah Rasulullah tidak akan pernah menemukan sosok yang sesempurna Rasulullah. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah syair atau qasidah disampaikan bahwa Rasulullah itu tercipta seperti halnya beliau itu memilih sendiri apa yang beliau pilih. Dari segi kegantengan, dari segi kesempurnaan akal, hati, dan semuanya itu seperti halnya beliau yang memilih sendiri. Saya ingin dilahirkan menjadi orang yang seperti ini dan seterusnya, itu adalah seperti halnya beliau sendiri yang menentukan takdirnya. Bagaimana sempurnanya Rasulullah. Nah, akhirnya Rasulullah ini juga menjadi pribadi yang sangat gagah, yang sangat kuat. Sebagaimana digambarkan dalam sebuah riwayat adalah ada seorang pegulat yang sangat kuat, yang sangat didamba-dambakan oleh kaum Quraisy waktu itu. Dan belum pernah ada yang bisa mengalahkan Rukanah ini. Nah, Rasulullah ingin mengajak Rukanah ini untuk masuk Islam. Nah, yang terjadi apa? Rukanah tidak mau, menolak. Emang sampean siapa? Kok mau mengajak saya untuk masuk Islam? Lalu akhirnya Rasulullah mengatakan, wahai Rukanah, kalau sampai misalkan aku bisa mengalahkan kamu, maka kamu harus mengikuti apa yang aku perintahkan. Dan yang terjadi adalah, baik kalau begitu, aku akan kalahkan engkau dari segi gulat. Ternyata Rasulullah dari segi fisiknya pun juga adalah beliau sosok yang sangat kuat. Rukanah yang tidak pernah ada yang bisa mengalahkan dalam waktu yang tidak lama. Rukanah menyerang, langsung dikalahkan oleh Rasulullah, langsung dijatuhkan dan terkalahkan. Bukan namanya Rukanah kalau langsung menyerah. Akhirnya bangkit lagi dan menyerang lagi dan mengerahkan seluruh jurus yang dimiliki oleh Rukanah. Yang terjadi adalah kembali Rasulullah mengelak dan kembali lalu dibalas dan Rukanah kembali kalah dan tersungkur. Lalu Rukanah bertanya lagi, ya Rasulullah, kira-kira apa masih ada lagi tanda-tanda kenabian darimu? Tolong beritahukan kepada kami sehingga saya bisa beriman mengimani engkau. Lalu Rasulullah mengatakan, lihat pohon yang ada di sana. Dan ternyata yang terjadi apa para pemirsa? Bahwa pohon yang beliau tunjuk itu langsung tunduk kepada Rasulullah, hormat. Dan dari situ akhirnya Rukanah lari menuju kepada kaumnya. Wahai kaumku, ketahuilah bahwa Muhammad adalah benar-benar sosok seorang nabi dan rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari saat ini aku beriman, aku mengimani Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau adalah manusia yang paling sempurna. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memiliki akhlak yang sangat lengkap. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memuji, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan beliau dalam bercandanya pun juga tidak pernah berbohong. Dalam bercanda
itu tidak pernah berbohong, dan beliau tidak pernah yang namanya menyakiti hati seseorang. Nah, contoh yang paling mudah, beliau ketika bercanda dengan Sayyidina Ali, ketika beliau memakan kurma misalkan, lalu ternyata apa yang terjadi? Biji-biji kurma ini beliau, Sayyidina Ali, letakkan di depan Rasulullah. Setelah itu beliau mengatakan bahwa, tuh lihat bagaimana Rasulullah begitu banyaknya makan kurma, sampai-sampai bijinya banyak sekali. Jawaban Rasulullah hanya santai, ya kalau saya masih tampak, kalau Ali coba lihat, sampai bijinya pun juga dimakan, sampai karena dia terlalu banyak makan, sampai bijinya pun juga dimakan. Itu dah candaan Rasulullah. Pernah ada lagi suatu ketika beliau didatangi oleh seorang perempuan yang tua, ingin konsultasi, dan karena waktu sudah malam, sang perempuan tua ini akhirnya memohon izin, ya Rasulullah, takut kemalaman, saya ingin pulang. Nanti saja, dijawab Rasulullah, nanti saja. Kalau takut gelap, nanti akan aku berikan kamu sebuah anak onta. Yang dipahami oleh kita ataupun oleh orang tersebut adalah yang namanya anak onta juga yang pasti kecil. Anak onta pasti kecil. Dan ternyata yang terjadi adalah ketika perempuan tua ini ingin pulang, Rasulullah bawakan seekor onta yang sudah sangat besar. Beliau pun juga kaget, ya Rasulullah, katanya anak onta, kok ini malah mbahnya onta, mungkin begitu. Nah, yang beliau sampaikan adalah selama bentuknya adalah onta, dia adalah anak onta, bukan anak yang lain. Nah, candaan-candaan Rasulullah SAW itu pun juga semuanya tidak ada yang namanya berbohong. Candaannya, gurauannya, semuanya adalah dengan akhlakul karimah. Selain tadi itu, bahwa beliau adalah akmaluhu khalqan wa khuluqan, beliau juga ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan, ketika berdebat, menjawab pertanyaan-pertanyaan orang-orang Yahudi. Sebagaimana kita ketahui bahwa orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang cerdas, orang yang oleh Allah diberikan kemahiran-kemahiran dalam berdebat. Akan tapi karena mereka mungkin merasa bahwa dirinya lebih dibandingkan dengan Rasulullah, banyak di antara mereka yang tidak mau beriman. Contoh lain lagi adalah bahwa orang-orang Yahudi itu mereka mengatakan, orang kafir Quraisy itu ketika ingin mendebat Rasulullah, itu mereka menyewa orang-orang Yahudi. Nah, suatu ketika orang Yahudi bertanya kepada Rasulullah, ingin mendebat, ini pasti Muhammad kalah dengan debatan saya. Lalu mereka bertanya, wahai Muhammad, kalau ada misalkan hewan mati, atau misalkan kambing mati, sapi mati, onta mati, itu kira-kira yang mematikan siapa? Jawab Rasulullah, ya Allah yang mematikan hewan-hewan tersebut. Nah, Islam itu adalah agama yang aneh, dan Tuhanmu itu adalah aneh. Kenapa? Kalau yang mematikan itu adalah Tuhanmu, itu haram bangkainya, nggak boleh dimakan. Akan tapi kalau matinya itu karena tangan manusia, kok malah diperbolehkan, malah halal bagi agama kalian. Itu kan bukannya tambah aneh? Itu adalah sebuah pertanyaan. Kalau mungkin yang mendapatkan pertanyaan kita, jawabannya pasti yang sudah aneh-aneh, nyeleneh. Sebuah panganan naik, mungkin begitu jawaban kita. Akan tapi Rasulullah adalah sebuah pribadi yang beliau ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh pun juga harus dengan santun, dengan tidak menyakiti perasaan orang yang bertanya, orang-orang yang berdebat. Makanya pantas kalau Allah Subhanahu wa taala, wa a'rid 'anil jahilin, wis lupakan saja, wis anggap saja itu adalah angin yang lewat. Wa a'rid 'anil jahilin, orang-orang yang jahil pasti pertanyaannya macam-macam, dan mereka ketika mendebat itu bukan berarti mereka ingin mencari kebenaran. Yang ada adalah mereka intinya adalah mendebat saja. Mereka ingin dianggap pandai, mereka ingin dianggap sebagai orang yang berilmu. Nah, maka wa'arid 'anil jahilin ini yang ingin saya sampaikan
adalah bahwa biarkan saja apa yang digambarkan oleh orang-orang barat, apa yang digambarkan oleh kartunis-kartunis menggambarkan Rasulullah, bahwa itu bukan gambaran tentang Rasulullah. Itu jauh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekali lagi bahwa tegaknya Islam, bahwa Rasulullah dan Al-Quran itu adanya bukan karena penjagaan kita. Kalau yang menjaga kita bisa dipastikan sudah rusak. Bahwa sekali lagi yang mereka gambarkan itu adalah mungkin karena mereka sering melihat perilaku kita, tingkah laku kita, sehingga itulah yang mereka gambarkan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa Al-Quran dan semuanya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Islam tidak akan pernah padam. Yang ada adalah bahwa mereka sendiri yang akan padam, mereka sendiri yang akan hancur. Raja Abraha ingin menghancurkan Islam dengan menghancurkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah hancurkan dengan mengirimkan burung yang lemah. Dan banyak sekali contoh-contoh yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mengirimkan pasukan-pasukan yang tidak tampak. Dan itu sendiri yang Allah yang akan turun tangan, dan Allah sendiri yang menjaganya, bukan karena kita semuanya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.